ada mbak yang di rumah yang masak ataupun ada catering, semuanya makanan Indonesia, nggak ada masalah. Tapi makanan Mesir pun anak-anak juga senang juga, karena makanan Mesir nggak terlalu beda sih rasanya dengan lidahnya orang-orang Indonesia. Paling secara bahasa, kalau secara bahasa anak-anak memang di sekolahnya kan bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak terlalu terkendala, karena ketika sebelum berangkat ke Mesir memang saya sekolahkan anak-anak di Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak terlalu terkendala. Tapi yang menjadi kendala karena di Mesir itu mereka memakai bahasa slang Arab yang slang atau bahasa amiyah namanya, bahasa Arab yang di jalan gitu. Nah itu anak-anak cukup cepatnya cukup kaget, karena dalam waktu beberapa bulan mereka udah fasih bicara bahasa Arab Fusha, bahasa Arab resmi maupun bahasa Arab yang di jalan gitu. Karena kan mereka tetangga-tetangganya orang-orang Arab. Anak-anak lebih fasih bahasa Arab dibandingkan dengan saya sebenarnya. Karena anak-anak cepet banget untuk belajar bahasa. Kemudian paling secara udara ya, kita lagi musim dingin banget di Mesir, jadi anak-anak cukup kedinginan, tapi ya alhamdulillah semuanya senang. Ketika saya tanya kita balik lagi ke Indonesia, mereka bilang nggak mau tinggal di Mesir seterusnya. Mengenai Sulaiman tadi, ya. Hafalan ngaji dan doa-doa bagaimana? Sulaiman udah hafal Al-Fatihah dan sudah hafal trikul ya. Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sulaiman sudah bisa menghitung, alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah semua orang termasuk dokter-dokter yang di Indonesia itu mengatakan keajaiban Sulaiman, keajaiban itu tak lepas dari doa dan dari support para dokter-dokter yang luar biasa. Umat tadi kan bilang Sulaiman di sekolah juga di TKMH ini banyak menjadi pujian karena Uma menjadi contoh ibu-ibu tidak membedakan Sulaiman dengan anak-anak lainnya, justru masuk ke sekolah. Oh iya. Jadi di TKMH ini memang ada beberapa anak spesial memang. Jadi kita menerima untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan shadow teacher ya, artinya dengan pendampingan guru khusus gitu. Nah termasuk Sulaiman saat ini kendalanya adalah dia usianya 4 tahun tapi tidak berbicara seperti teman-teman yang lain. Tapi secara pemahaman Sulaiman paham. Gitu. Jadi Sulaiman tetap saya sekolahkan di sekolah biasa, bukan sekolah luar biasa, karena bagi saya Sulaiman masih bisa mengikuti dengan guru pendamping seperti itu. Di sini juga ada beberapa anak ADHD, ada beberapa anak autis ringan gitu. Mereka juga belajar di sini juga. Apa tipsnya sih Uma untuk mempunyai anak menghadapi anak-anak seperti tersebut? Untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu kan pasti harus ada pendampingan khusus, makanya harus ada shadow teacher. Jadi nggak kita buat anak-anak ini bergaul dengan kebanyakan orang, karena Sulaiman semakin lancar bicara itu karena bergaul sama teman-teman umum ini, teman-teman yang lain-lain ini, makanya lebih lancar dalam berbicara. Tapi tentu ada beberapa hal yang harus dipesan-pesannya nih ke guru-gurunya. Biasanya anak berkebutuhan khusus ada shadow teacher atau ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Seperti Sulaiman ini sindromnya namanya Prader-Willi syndrome, artinya nggak pernah ngerasa kenyang. Artinya kalau ngeliat makanan ambil. Makanya banyak anak-anak Prader-Willi syndrome yang dari kecil itu terlalu gemuk akhirnya meninggal dunia karena sesak nafas atau karena diabetes atau karena jantung dan lainnya. Makanya biasanya kalau Sulaiman udah sekolah di sini maupun sekolah di Mesir, kita sering memberikan pesan kepada guru-guru Sulaiman punya sindrom. Dia akan melihat makanan, dia akan ambil semua makanan. Jadi tolong dipantau. Kalau untuk urusan makanan, tolong dipantau. Ada perubahan signifikan nggak sih ketika anak-anak di Indonesia sama anak-anak di Mesir? Perubahan signifikan anak-anak ketika berada di Mesir mungkin lebih berani ya, karena kan anak-anak Arab tuh berani-berani banget gitu kan. Jadi kalau lebih berani, jadi kalau ada yang ganggu dia berani gitu, berani nggak nangis, nggak cengeng, jadi lebih berani. Dan yang paling saya lihat sih mungkin karena budaya mereka ketemu budaya yang macam-macam banget, terutama budaya Arab itu anak-anaknya vokal ya, apa tuh bicara gitu. Saya lihat perbedaan sih, ketika di Indonesia anak-anak cenderung agak diem, cenderung agak malu gitu. Ketika sampai di Mesir anak-anak lebih vokal, lebih percaya diri dan lebih mengutarakan apapun tuh lebih bukan frontal ya, tapi lebih berani mengekspresikan dirinya tuh lebih berani. Tapi yang saya rasa perubahan mendasar tuh adalah masalah bahasa. Dan ketika di Indonesia, kalau di Mesir itu kan saya lihat budaya belajar tuh benar-benar kencang ya teman-teman. Jadi ketika di sini mereka bilang, kenapa sih kami harus ngafalin Quran? Karena nggak semua anak di Indonesia ngafalin Quran kan. Ketika di Mesir hampir semua anak ngafalin Quran. Jadi mereka melihat sehari 2 jam untuk Quran tuh ya udah biasa, karena semua orang ngafalin Quran gitu. Ketika di sini kan itu nggak ngafalin Quran, itu main-main terus. Jadi mereka compare. Jadi saya rasa budaya belajar itu yang cukup besar saya lihat ketika berada di Mesir. Kalau bicara soal belajar sendiri kan Kaki di sini udah S2, S3. Ya. Tapi kenapa ya pas ke sana di S1 lagi? Betul. Saya di Indonesia sudah selesai S3 di 2 universitas teman-teman semua. Saya ngambil di UIN
Jakarta jurusan dakwah dan perguruan tinggi ilmu Al-Quran jurusan pendidikan berbasis Quran. Ketika di Mesir, sebenarnya saya apply 2 universitas, satu Universitas Azhar, satu Universitas Kairo. Di Universitas Kairo mereka menerima saya untuk S3 lagi karena melihat ijazah. Kamu boleh S2, S3 terserah kamu. Cuman saya memilih Azhar, Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar itu bagi saya itu impian ya. Ketika 2008 saya main film, ketika Cinta Bertasbih, saya memerankan adegan menjadi seorang pelajar Azhar. Dari situ saya sangat mencintai Azhar, dan Azhar itu adalah salah satu universitas tertua di dunia. Jadi secara keilmuan, Masya Allah luar biasa. Jadi saya mau belajar di Azhar, bukan untuk mencari gelar, tapi saya mau cari ilmu yang lebih baik dan lebih dalam ya. Makanya saya ingin mengulang kembali S1 di Azhar. Banyak beberapa pertanyaan dari teman-teman, setelah S1 ngapain, saya pengen S2 lagi, saya pengen S3 lagi gitu. Tapi mungkin di Azhar, karena anak-anak kan SD di sekolah Mesir, mungkin akan terus SD sampai SMA. Jadi untuk sementara pembicaraan bersama dengan anak-anak, mereka memang nggak mau balik ke Indonesia, mereka mau tinggal di Mesir dan sekolah di Mesir. Planningnya sih rencananya akan tinggalnya di Mesir, tapi akan bolak-balik untuk ke Indonesia. Karena kalau di Arab itu sekolah 7 bulan aja, habis itu libur panjang, nah itu bisa berbulan-bulan. Tapi jurusan pasti sama berarti. Jurusannya Usuluddin, nanti akan penjurusan. Biasa kalau kuliah kan kita ada penjurusan ya. Penjurusannya insya Allah saya akan mengambil tafsir. Tadi Uma bilang Beda berarti ya dari yang sebelumnya atau sama? Sebelumnya yang di mana? Yang di Indonesia. Oh, di Indonesia kan saya jurusannya dakwah sama ada tafsir juga. Jadi sebenarnya sama dengan jurusan S3-nya. Kak Oki ini kan tinggal di Mesir, atau tadi kata Kak Oki bilang biayanya 2 minggu. Iya. Tapi kan perlu tabungan untuk tinggal di sana. Itu tuh bisnis juga kah atau ada Iya. pekerjaan di sana gitu? Betul, tentu ketika tinggal ke Mesir bukan tinggal pergi meninggalkan Indonesia begitu aja. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya masalah keuangan ya. Alhamdulillah ya Allah, sekarang kalau kita mau bisnis atau segala macam bisa dengan online kan. Jadi saya masih tetap live untuk menjualin barang-barang dagangan saya itu di Mesir, dan juga produk-produk itu kan bisa dikirim. Mesir tuh Masya Allah ada just tip namanya, jasa titip. Jadi barang-barang yang mau kita photoshoot, video shoot itu bisa di just tipkan ke Mesir, dan saya kerjanya semuanya melalui Mesir. Kalau untuk dakwah secara online tetap berjalan. Pesantren ada di Mesir juga, cabang di Mesir. Jadi sebenarnya cenderung hampir sama kegiatan yang ada di Indonesia dan yang ada di Mesir. Cuman yang saya rasa di Mesir tuh saya mahasiswa. Artinya saya kemana-mana tuh bebas, jalan kaki kemana-mana, kemudian ke taman, ke hadikoh kan kemana-mana bebas gitu. Jadi anak-anak sering bilang, anakan di Mesir, karena kalau di Indonesia kita nggak bisa menikmati sama Uma karena Uma tuh foto-foto terus gitu. Tapi ketika di Mesir anak-anak ngerasa punya saya itu secara utuh gitu. Karena kan nggak dikenal juga. Pak Oris sendiri mungkin pindah juga kerjaan di Mesir atau gimana? Iya, karena kita punya beberapa bisnis. Jadi suami itu memang pulang pergi. Kayak sekarang, kemarin suami udah di Mesir, terus sekarang kita gantian. Karena saya punya kerjaan di Indonesia, saya balik dulu ke sini, suami masih di Mesir. Jadi kita memang banyak banget bolak-balik dalam sebulan tuh, bolak-baliknya lumayan lah. Uma tadi Uma bilang kan anak-anak mau menetap di Mesir. Betul. Kalau Sulaiman sendiri bagaimana? Untuk Sulaiman akan punya 2 sekolah memang. Karena Sulaiman harus rutin pulang ke Indonesia. Paling nggak setiap 6 bulan sekali dia harus pulang ke Indonesia karena ada pengobatan yang harus dia lakukan di Indonesia. Jadi Sulaiman kayak sekarang dia akan 1 bulan di Indonesia, tapi Ramadan semuanya kita semua akan ada di Mesir. Lebaran kita akan di Mesir, seperti itu. Pengobatan tersebut ada targetnya nggak sih Uma sampai di usia berapa atau bagaimana? Pengobatan sampai sejauh ini 6 bulan sekali harus ada di Indonesia. Jadi setiap 6 bulan sekali harus ada treatment yang Sulaiman lakukan di Indonesia. Makanya maksimal setiap 6 bulan Sulaiman harus pulang.